dukungannya terhadap salah satu sosok yang bakal diusung menjadi calon presiden nih. Sementara kita juga tahu bahwa peta koalisi juga sekarang sudah mulai terbentuk, meskipun belum permanen ya Bang ya, dan belum didaftarkan ke KPU. Seperti ada misalnya koalisi PKB dengan Gerindra, lalu ada koalisi Demokrat, PKS, dan satu lagi adalah yang Nasdem yang memang belum permanen. Terus ada juga koalisi Golkar, PAN, dan satu lagi P3. Nah, sementara ada satu partai pemenang pemilu yang dan kita ketahui bahwa dia adalah PDIP nih, yang belum menentukan arah koalisinya bakal kemana. Mungkin saya mau nanya ke PDIP-nya langsung, Bang Sukma. Nih, kenapa sih Bang PDIP kok terkesan masih cari-cari ini gitu Bang, cari-cari kawan koalisi atau bahkan belum menentukan sikap soal capres dan segala macam? Iya, sebenarnya kalau bicara kawan koalisi, tentunya semua partai akan koalisi pada waktunya nanti. Yang pasti saat ini sesuai dengan kebijakan dari Amat Kongres bahwa untuk capres itu sudah akan ditentukan oleh ketua umum. Artinya di tingkatan kader bawah ini tidak bicara itu dulu, karena jelas sekali bicaranya adalah bagaimana sekarang ini setiap kader harus bekerja dulu untuk rakyat, turun ke bawah untuk rakyat. Seperti halnya kemarin di ulang tahun partai, jelas sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Mega. Harapan beliau adalah siapapun yang masuk dalam PDIP turunnya ke bawah, turun kepada rakyat dulu. Tidak kita bicara koalisi ataupun bicara capres, karena itu kewenangannya ada di ketua umum. Nah, justru yang menarik adalah kalau kita dari sisi PDIP sekarang ini konsentrasinya selain kita konsolidasi juga turun ke masyarakat, juga mengawal pemerintahan Pak Jokowi ini sampai dengan selesai. Yang menariknya justru kita pengen melihat juga dari teman-teman di partai lain ini yang sudah mulai, ya kan, yang sudah mulai menyatakan koalisi baik dari Nasdem dengan PKS maupun Demokrat, kemudian ada KIB. Ini kita tunggu justru sebenarnya, gitu kan. Artinya sudah berani mengumumkan, langkah lanjutannya bagaimana, gitu kan. Kita sebagai partai di pemenang pemilu bukan berarti kita juga untuk pintu untuk berkuasa, tapi kita konsentrasinya saat ini masih belum sama. Kalau yang bisa saya tahu sekarang yang memang sudah kuat itu adalah koalisi PKB dan Gerindra ya. Ngapain langsung ke Bang Michael nih? PKB sendiri masih, atau dalam hal ini koalisi PKB dan Gerindra masih membuka ruang masih Bang untuk partai-partai lain bergabung? Ya, gini Bang, kalau soal PKB dengan Gerindra kan sudah jelas dari tanggal 8 Agustus kita sudah bersama-sama mendaftarkan ke KPU. Jadi dari situ saja pesannya ke masyarakat sudah jelas. PKB dan Gerindra itu memang harmonis dan tujuannya untuk sampai ke 2024. Coba saya mau tanya, koalisi lain ini pernah nggak contohnya ketua-ketua umum partainya mendatangi atau bahkan berkontribusi dalam acara-acara partai koalisinya? Contoh Pak Prabowo itu sering sekali, seandainya PKB membuat sebuah acara, Pak Prabowo ikut di situ. Dan sebaliknya juga saat Gerindra membuat acara, kita pun hadir di situ dan memberi support selayaknya tim koalisi. Jadi kita ini bukan hanya koalisi, kita ini sudah tim. Jadi banyak sih yang memang mencoba, wah kayaknya PKB mau ke sana, PKB mau ke sana. Nah, itu semuanya rumor. Jadi kami dan Gerindra itu sudah sangat solid dan sudah terlihat kan pasangan, tidak perlu ditanya-tanya lagi siapa nih capresnya, siapa cawapresnya. Itu kan tinggal tukar-tukaran lah. Siapa yang mau jadi capres, siapa yang mau jadi cawapres, jadi cawapres. Tapi yang jelas orangnya dua itu, dua ketua umum. Dan karena dua-duanya ketua umum, tidak bisa diganggu-gugat lagi Bang. Jadi sudah mereka yang punya hak prerogatif dan mereka sendiri yang maju, Prabowo dan Caimin.
PKB sendiri masih ngotot Caimin, Bang? Karena kalau saya lihat di tingkat elektabilitasnya Caimin belum tinggi-tinggi banget gitu. Nah, kalau kita melihat ya Bang, Caimin itu sudah menjadi ketua umum PKB sudah belasan tahun. Dan di masyarakat, terutama masyarakat NU sangat dicintai beliau, figur beliau itu. Nah, kalau soal survei itu kan, saya bukannya tidak percaya dengan survei, tapi survei itu kan ada juga tingkat ketidakakuratan. Jadi daripada kita melihat ke situ, kalau kita survei semuanya di Jawa Timur, mungkin 100% elektabilitasnya Caimin. Kan gitu Bang. Nah, kita periksa dulu survei itu dilakukan di mana, di umur berapa, dan seterusnya. Dan barulah kita bisa melihat elektabilitas yang sebenarnya. Tapi kami, PKB, masih percaya diri bahwa Caimin itu adalah salah satu tokoh politik muda yang dicintai juga oleh anak-anak muda dan mempunyai program-program untuk anak muda. Jadi yang besok 60% pemilih ini adalah anak muda, pasti akan berkiblat ke Caimin menurut saya. Oke. Nah, kalau tadi Abang bilang PKB Caimin brandingnya lebih ke anak muda nih. Nah, sekarang Golkar nih, Bang Rudolfus, kan Pak Erlangga satu-satunya orang calon yang bakal diusung nih Bang ya, yang kemungkinan besar bakal diusung Golkar jika memang nanti diberi kesempatan untuk menempatkan kadernya di posisi capres atau cawapres. Brandingnya apa sih Bang yang dilakukan Golkar untuk meningkatkan elektabilitas Pak Erlangga gitu? Ini moderator langsung menolak. Jadi gini, terima kasih ya. Sebelum saya masuk ke situ, sebenarnya ada beberapa catatan kritis ya, yang perlu saya sampaikan di diskusi kali ini. Ini terkait soal Pilpres 2024 ini kan, ini Pilpres yang menurut saya pertarungan gengsi. Gengsi siapa? Gengsi Jokowi sebagai presiden. Dan 2024 ini momentum yang paling menguntungkan seluruh partai. Karena ini free fight, pertarungan bebas. Tapi presiden dalam hal ini Pak Jokowi dalam tanda kutip tidak akan membiarkan pertarungan Pilpres 2024 itu di luar kendali dia. Pasti. Kenapa? Karena ada beberapa program-program yang saat ini belum selesai, pasti akan dijaga, pasti beliau punya kepentingan untuk melanjutkan pembangunan. Jadi saya melihat bahwa 2024 ini adalah pertarungan gengsi Pak Presiden, di mana kalau boleh saya katakan adalah yang nantinya akan bertarung itu ada all Jokowi men. Tidak mungkin lepas daripada itu. Kalau bicara soal koalisi, menurut saya ini semua koalisi ini adalah gimmick belakang, gimmick politik belakang. Bagi kami di Golkar, secara organisasi jelas bahwa keputusan musyawarah nasional 2019 yang diperkuat dalam keputusan rapat pimpinan nasional jelas calonnya adalah Pak Erlangga ketua, tidak ada yang lain. Tapi kan undang-undang pemilu itu mengharuskan bahwa siapapun yang maju itu harus memenuhi presidensial threshold 20%. Ini persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh semua koalisi, khususnya partai politik. Praktis yang hari ini bisa adalah PDI Perjuangan. Dia mampu untuk mengusung sendiri calonnya. Lantas kemudian kalau bicara soal pertanyaan moderat, sebenarnya yang harus digali lagi oleh teman-teman wartawan adalah siapa yang didukung oleh Pak Jokowi. Ya. Golkar hari ini tetap konsisten, ya, tetap konsisten untuk menjalankan hasil keputusan Munas dan Rapimnas, yaitu mencalonkan Pak Erlangga sebagai ketua umum. Tapi kami juga harus realistis bahwa dalam proses pencalonan itu kan ada kriteria-kriteria. Survei itu kan menjadi salah satu tools
Oke, kita hari ini boleh mengakui bahwa Pak Erlangga surveinya rendah. Tapi kan tidak bisa menjadi persyaratan satu-satunya layak atau tidak seseorang dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden. Ada soal kompetensi, kapabilitas, kapasitas, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya koalisi hari ini, menurut saya koalisi yang ya boleh saya katakan ini semua gimmick politik. Ujungnya kami tadinya berpikir pada kemarin tanggal 10 Ibu Mega mengumumkan capres. Andai kan Ibu Mega mengumumkan capres dari PDIP, pasti semua koalisi akan melebur. Kalau misalkan PDIP mencalonkan Ganjar, udah pasti KIB melebur. Saya yakin itu. Beda kalau capresnya Mbak Puan, pasti ada 2 blok. Dan itu sudah dibuktikan bahwa ini menarik sebenarnya yang harus dikaji oleh teman-teman media. Soal dukungan 8 partai terhadap proporsional terbuka dan menolak secara tegas sistem proporsional tertutup. Ini menurut saya kalau ini 8 partai ini berkoalisi permanen mendaftarkan capres dan cawapres musuhnya PDIP, menarik ini permainan ini. Iya, menarik. Ini yang namanya edukasi politik yang baik. Jadi dalam membangun koalisi itu jangan hanya melihat orientasi kepentingan kekuasaan, tapi bagaimana membangun pendidikan politik kepada masyarakat untuk bisa menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin 5 tahun ke depan, kan gitu. Nah, ini kembali moderator bertanya, Pak Erlangga, saya kira Pak Erlangga ini kalau kita bicara secara objektif, beliau dalam Menko Perekonomian. Selama beliau menjabat menjadi Menko Perekonomian, saya kira saya tidak perlu menjabarkan secara detail program-program yang sudah sukses dan berhasil. Tapi fakta hari ini di tangan beliau lah ekonomi Indonesia selamat. Pandemi kita 2 tahun yang katanya wah hancur-hancuran ekonomi, ternyata kita bisa rebound secara ekonomi. Terus kemudian pendapatan per kapita masyarakat bisa naik, pertumbuhan ekonomi di angka 5%. Ya kalau kita mau jujur mengatakan bahwa inilah jasanya Pak Erlangga pada saat beliau menjabat menjadi Menko Perekonomian. Tapi kan tidak itu yang dikedepankan. Yang dikedepankan adalah tugas dan pengabdiannya dia sebagai Menko. Kalau mau jujur, kemarin katanya banyak media bilang, kenapa Menko kok surveinya rendah? Karena orientasinya pelayanan, pengabdian, menjalankan tugas-tugas menjadi Menko, bukan untuk kepentingan sesaat pencalonan presiden. Tapi di koalisi dengan partai PAN dan partai lain, apakah sudah membahas soal sosok pendamping Erlangga nih Bang? Apakah sudah ada belum sih nama-nama sosok-sosok yang mendekati Golkar untuk menyandingkan dengan Erlangga nih? Pertemuan demi pertemuan, silaturahmi demi silaturahmi, namanya politik itu kan pasti akan dilakukan terus. Wajar saja, jangankan KIB sesama KIB, bertemu dengan PKB, bertemu dengan PDIP, bertemu dengan lainnya, itu wajar saja. Untuk apa? Untuk membangun satu resonansi, satu chemistry politik yang sama. Bahwa kita bicara bangsa itu bukan bicara bagi-bagi menteri, bukan. Tapi bagaimana menjaga pembangunan ini yang sustain ini 5 tahun ke depan. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kita bicara pada gagasan besarnya, bukan bagaimana siapa jadi presiden, siapa jadi wakil presiden, siapa menteri, dan lain sebagainya. Bukan soal itu. Jadi kalau di internal KIB, memang untuk pembahasan terkait calon presiden dan calon wakil presiden terus berjalan. Terus dikaji, karena tidak mudah juga untuk menentukan siapa calon presiden dan calon wakil presiden tanpa melalui kajian-kajian. Tentu juga kita membangun komunikasi politik dengan partai-partai di luar KIB. Makanya tadi kenapa saya bilang, ini sebagai pancingan diskusi. Kalau kemarin 10 Januari itu PDIP
mengumumkan capresnya. Saya kira ini koalisi ini sudah melebur semua, tidak cair sekarang. Jadi sekarang koalisi ini cair semua. Jadi masih nunggu PDIP nih. Nunggu kalau PDIP calonkan misalkan Mbak Puan, saya yakin ini bisa koalisi Pancasila yang menolak proporsional tertutup bisa bergabung semua itu. Tapi kalau beda, kalau misalkan PDIP mencalonkan Mbak Puan, ini beda nih. Ini mulai sudah main ini, ya kan? Jadi ya lagi-lagi kita bicara fakta kok. PDIP yang mampu mencalonkan presiden dan wakil presiden sendiri tanpa koalisi, itu amanat undang-undang. Oke. Nah, itu. Oke, Bang. Nah, ke Bang Mangapul sekali lagi nih, Pak Ketum Prima. Bang, sikap Prima gimana sih, Bang? Oke. Di tengah dinamika koalisi ini, apakah akan gabung di salah satu koalisi atau gimana, Bang? Oke. Pertama, aku ucapin terima kasih nih. Sebenarnya kan Ari Poyu tadinya. Beliau Kanda itu berhalangan jadi dulu. Kedua, teman-teman dari partai yang establis ini tunggu kami tanggal 19 ya. Yang ketiga, sebelum kita bicara koalisi, saya ingin tekankan satu hal, bahwa ada proses demokrasi kita yang hari ini sangat terganggu. Sebelum kita bicara soal koalisi, pertanyaannya adalah, kalau koalisi ini kan soal bicara kekuasaan. Bicara kekuasaan, ke belakang lagi siapa penyelenggara terjadinya kontestasi. Belajar dari pemilu sebelumnya, pemilu 2024, 2019 ya, itu pemilu yang buat saya, itu pemilu yang sangat barbar. Sampai hari ini kematian ratusan PPS, itu belum normal. Nah, yang pertama. Yang kedua, politik kita hari ini sebenarnya sedang tidak sehat. Pernyataan-pernyataan bagaimana sebuah penyelenggara itu kemudian secara etika politik ternoda. Soal terbukti di politik kadang-kadang itu tidak harus linear kan gitu ya. Nah, yang kedua adalah selalu saya kampanyekan teman-teman, ada hal yang harus dijaga. Kalau nanti koalisi, kalau ditanya Prima nanti berkoalisi ke siapa? Kita koalisi yang mau menyelamatkan demokrasi, yang menuju cita-cita masyarakat adil dan makmur sesuai dengan undang-undang, kan gitu ya. Ada calon yang dibidik belum? Kalau kami jelas dong, semua partai politik itu pastilah ketua umumnya jadi calon. Itu pasti, itu pasti, itu lumrah. Itu sesuatu yang wajar. Yang mau saya katakan adalah proses pembelahan bangsa ini harus kita akhiri. Proses pembelahan ini dimulai sejak 2012, semakin menajam di 2017 dan kesini. Kenapa saya bilang nggak gitu? Ini mungkin buat diskusi kita ya. Kita harus memahami logika elit itu tidak pernah sama dengan logika massa. Logika elit itu tidak pernah sama dengan logika massa. Kalau hari ini siapa koalisi, misalnya Nasdem sudah terlebih dahulu mendeklarasikan Anies Baswedan, kemudian yang lain Gerindra sedang menjajaki dengan PKB, the ruling party PD, kan gitu ya. Itu sesuatu yang wajar dalam kerangka politik, tapi bukan itu. Yang mau saya katakan adalah apa kedepannya demokrasi yang harus kita bangun. Kita bicara soal kebangsaan ini terlepas dalam posisi politik, bagaimana Prima memandang pemerintahan hari ini, yang baik kita dukung, yang tidak baik kita kritisi, yang berbahaya kita lawan. Itu jelas posisi politiknya. Makanya bilang nanti tanggal 19 tunggu kami ya. Karena pengumuman. Nah, kenapa aku bilang itu? Ini partai yang kami bangun dari partai yang melakukan semacam kontemplasi dari proses perjalanan sebagai teman-teman yang lain. Jadi kalau bicara koalisi hari ini, saya nggak yakin koalisi nanti akan ini. Tapi yang jelas pembelahan ini harus diakhiri. Apakah dengan 3 pasang nanti? Ini kan sedang berunding. Ini lagi buntu semua nih. Iya. Jokowi maunya Ganjar Erik. Mega tidak mau karena tiket pernah dia kasih ke Jokowi, ternyata dia tidak kendalikan sepenuhnya. Nasdem merasa, aku juga punya kontribusi, kok Jaksabungku diganti, Menpanku diambil, kan gitu loh. Di awal dibilang tidak ada bagi-bagi kursi, jangan kabinet. Wah, itu ternyata kan tidak dalam proses perjalanannya. Kan gitu kan. Artinya, belum lagi kita bicara soal oligarki, belum lagi kita bicara soal kepentingan internasional.
pertanyaan yang sangat kritis adalah, emang pemilu jadi? Nah, Kan itu. Emang pemilu jadi? sampai sekarang sih ketua KPU memastikan pasti jadi kan? Iya, betul. RDP kemarin kan masih jadi. Iya, jelas ya. Pernyataan jelas, pernyataan Mega dalam kapasitas dia, walaupun secara sederhana dia bilang, dia kan jelas katakan, sudah ya cukup 2. Tapi ini tidak, dinamika politik kita ini sangat berkembang, sangat dinamis komunikasi politik. Sama dengan ketiga, tidak yakinnya Mega mencalonkan Jokowi waktu itu, sehingga ada beberapa komunikasi politik yang dibangun gitu. Makanya itu aku bilang tadi, logika elit itu belum tentu sama dengan logika Bapak. Tapi itu tadi pertanyaannya, pemilu jadi? Ya kita jangan terlampau jauh dulu bicara soal koalisi ini segala macam, karena infrastruktur, karena banyak kendala di. Saya pikir laporan masyarakat koalisi sipil itu bukan laporan yang main-main ya. Itu soal kondite gitu loh. Jadi kenapa misalnya ini sedikit sejarah. 99 itu ketika reformasi 99 itu waktu itu kita mau melakukan rekonsiliasi dengan, kalau kita buat dulu namanya Komite Rakyat Indonesia. Jadi ada penyelenggara pemilu yang kemudian akhirnya diadopsi dan semua pimpinan partai duduk jadi penyelenggara pemilu. Nah, karena belajar dari masa sebelumnya di mana pemilu itu berlangsung, lahirlah NAPRED, KIP dan lain-lain. Nah, termasuk hari ini, gitu. Itu tadi makanya saya bilang tadi, sebelum kita bicara jauh, belum lagi kita bicara soal ideologisasi, belum lagi kita bicara apa sih sebenarnya prima PDIP, Golkar, PKB tolong PKB mungkin soal keagamaan. Ya kami bicara nasionalis. Benar yang dibilang Bung Karno, 3 huruf itu. Nah, satu itu yang terjadi. Bagaimana kemudian koalisi nasionalis ketemu dengan agamais, ketemu dengan sosialis, ketemu dengan kelompok-kelompok yang lain, kan itu aja pergumulan Republik ini. Pertanyaan yang paling terakhir itu tadi, jadi pemilu. Gitu. Terima kasih. Oke, dan tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya ke Bang Hasibullah nih. Ini tadi menarik bahwa PDIP ini sampai sekarang belum mengusung calon jadi salah satu partai yang belum mengusung bakal calon presidennya di 2024. Alasannya kenapa sih Bang Hasibullah melihatnya faktor apa? Terus yang kedua, tadi juga ada partai yang memang masih melihat PDIP bakal mencalonkan siapa baru membicarakan koalisi ke depan. Maksudnya seberapa penting sih, seberapa kuat itu peran PDIP sampai beberapa partai koalisi lain itu sampai sebegitunya memantau gitu, Bang Hasim? Ya, pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Sibullah Mulyawan dari Etikal Politik, konsultan politik yang memang fokus menganalisa dan juga mengamati perkembangan politik Indonesia khususnya di menjelang pemilu 2024. Terima kasih kepada rekan-rekan narasumber, rekan-rekan wartawan juga yang sudah hadir. Saya juga terima kasih pada GCC Network yang telah memberikan kesempatannya. Menarik sebenarnya tadi yang disampaikan oleh moderator, tapi sebelum saya menjawab ke sana, saya akan menyoroti yaitu tentang tema diskusi publik pada sore hari ini, yaitu 3 koalisi parpol jalan di tempat, bubar di tengah jalan, atau tunggu di tikungan. Jadi di sini ada 3 pertanyaan besar yang diambil dalam diskusi publik ini, yaitu 3 koalisi parpol jalan di tempat, lalu pertanyaan kedua bubar di tengah jalan, dan pertanyaan 3 tunggu di tikungan. Jadi kalau kita berbicara 3 koalisi parpol ini jalan di tempat, menurut saya tidak jalan di tempat, tapi partai politik ini wait and see. Dia menunggu sambil melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Ibarat keputusan ekonomi harus melihat sentimen positif dan negatif. Begitupun juga partai politik harus melihat sentimen positif dalam setiap keputusan diambil. Karena ketika partai politik ini mengambil rekanan dalam membentuk koalisi, ini juga kan harus berpikir peningkatan elektoral mereka di pilpres di pemilu mendatang, dan juga harus dilihat juga ketika calon yang akan diusungnya nanti pada pemilu 2014 ini juga akan memberikan dampak elektoral atau tidak, apa malahan akan menurunkan elektoral partai tersebut ketika dalam pemilu 2014 mendatang itu terlaksana. Lalu pertanyaan kedua, bubar di tengah jalan. Menurut saya tidak bubar di tengah jalan, tapi partai politik ini mereka membuat satu kesamaan visi dan misi antar partai politik. Harus mereka melihat dulu kesamaan visi dan misi mereka. Lalu mereka juga melihat capres nantinya yang akan mereka
usung dalam pemilu 2014, dan tentunya pastinya harus ada kesamaan untuk logistik 2014 antar partai politik yang ada di dalam koalisi tersebut. Lalu pertanyaan ketiga, menunggu di tikungan ini sangat menarik menjelang kontestasi 2024, dan ini sudah awal tahun di 2023. Ini partai politik semua menghitung dengan rigid bagaimana keputusan-keputusan mereka untuk bisa mendapat menjajaki komunikasi politik secara intens antar partai politik, dan itu bisa menciptakan nantinya koalisi-koalisi partai politik. Kalau kita dari etikal politik lihat dari apa yang tadi ditanyakan oleh moderator, ada beberapa skenario yang kita lihat ketika skenario secara analisa yang dilakukan etikal politik ketika koalisi ini terbentuk. Kita melihat awal, misalkan kita analogikan, kita asumsikan bahwa Nasdem dengan koalisi perubahan ini tidak terbentuk dan mantan gubernur DKI Jakarta ini tidak bisa dicalonkan jadi calon presiden pada 2024 nanti. Ini artinya membuka satu kesempatan positif bagi PDIP. Kenapa? Kesempatan positifnya khususnya untuk bisa menyalonkan Puan Maharani dalam kontestasi Pilpres 2024. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita melihat, kita analisis, bisa jadi dua kemungkinan, dua koalisi yang terjadi, yaitu koalisi antara Gerindra dengan PKB dan partai yang lainnya, dan PDIP dengan partai penguasa dengan partai yang lainnya. Jadi sini ada head to head, berarti yang diuntungkan siapa? Dan ketika kita melihat analisa koalisi seperti itu, yang diuntungkan adalah PDIP, karena bisa jadi bisa memenangkan Puan Maharani dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Lalu kita juga bisa melihat dengan kemungkinan kedua, kita asumsikan misalkan dengan pengandaian bahwa Nasdem dengan koalisi perubahan dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini tidak dapat tiket PT 20%. Lalu Ibu Megawati, Ibu Ketua Umum PDIP Perjuangan ini berubah pikiran memajukan Ganjar sebagai calon presiden di 2024. Ini juga akan berhadapan misalkan dengan koalisi Gerindra dan PKB. Ini artinya bahwa yang akan diuntungkan adalah istana. Bahkan bukan menguntungkan bagi PDIP, tapi diuntungkan untuk istana, karena dua orang ini merupakan figur yang dekat dengan istana, seperti itu. Tapi yang harus kita perhatikan juga, ini kan kemungkinan yang akan menguntungkan pihak istana dan juga menguntungkan dari PDIP ketika koalisi perubahan dan Anies Baswedan ini tidak bisa maju dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Lalu ketika kita melihat dinamika politik dengan wacana-wacana yang berkembang dalam beberapa pekan ini, ketika ada serangan-serangan wacana yang dilakukan oleh PDIP dengan menekan pemerintah khususnya presiden untuk melakukan evaluasi terhadap menteri-menteri Nasdem, ini juga menjadi bumerang dan bisa menjadi bumerang bagi PDIP. Kenapa? Ketika Nasdem ini diserang dan akhirnya terjadi reshuffle kabinet oleh Presiden Joko Widodo, ini bisa mendapatkan efek apa ya? Kalau kita lihat dengan ketika SBY misalkan sebelum 2004 itu ada namanya mereka dizolimi oleh partai penguasa, dizolimi oleh pemerintah. Artinya itu kan Nasdem dengan calon yang akan diusung dalam pemilu 2024 akan mendapatkan atensi publik yang luar biasa. Artinya dia sebagai partai yang dizolimi oleh pemerintah dan partai yang dizolimi oleh PDIP. Jadi dia bisa menjadi suatu penentu nantinya dalam pembentukan koalisi seperti itu. Karena apa? Ketika terjadi reshuffle itu bisa mengisyaratkan juga terjadi percepatan pembuatan koalisi perubahan. Kenapa? Nasdem merasa dizalimi oleh pemerintah dan juga PDIP, maka dia langsung melakukan komunikasi politik secara intens bagi partai-partai politik yang ingin bergabung ke dalamnya untuk bisa seperti Demokrat dan juga PKS untuk segera melakukan koalisi permanen, membentuk koalisi perubahan permanen seperti itu. Dan juga yang harus dilihat dalam hal ini, sebelum ada Nasdem dengan koalisi perubahannya dan PDIP dan lain sebagainya, ada sebenarnya
koalisi-koalisi partai politik seperti KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, di situ ada P3, di situ ada PAN dan juga Golkar. Ini juga kita juga sebagai penentu juga sebenarnya. Bisa jadi mereka jadi penentu. Kenapa? Ketika ini ada tiga pasang calon, karena kan yang diusung dari KIB ini kan jelas. Itu kan bagaimana terjadi skenario dengan 3 pasang calon sampai akhirnya pemilu ini tidak terjadi polarisasi di tengah masyarakat, seperti itu saya melihatnya. Menurut Mas Hasibullah sendiri, apakah koalisi ini bakal permanen sampai nanti penetapan capres, atau bakal bisa bubar di tengah jalan atau bisa berombak lagi, Mas? Kalau Mas lihat potensinya tuh paling besar yang mana sih? Permanen atau justru bakal berombak lagi nih, ganti lagi koalisi? Kalau saya lihat sih tadi yang kedua. Jadi kedua itu yang ketiga mereka menunggu di tikungan. Jadi mereka semua partai nih ya? Semua partai melihat bagaimana nanti koalisi ini terbentuk. Misalkan di Nasdem, apakah memang ada komunikasi yang intens antara Demokrat dengan PKS akhirnya terbentuk koalisi perubahan? Karena kita lihat kan sebenarnya penentu kemenangan nanti Pilpres itu kan sebenarnya Anies Baswedan. Misalnya Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo. Karena secara elektabilitas, mereka yang punya elektabilitas tertinggi. Ketika misalkan Nasdem tidak bisa membentuk koalisi perubahan, lalu mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak bisa mendapatkan tiket, berarti kan bisa peluang untuk partai-partai seperti PDIP dengan mengajukan calon Puan Maharani dengan membentuk koalisi baru dan lain sebagainya. Jadi penentunya sebenarnya adalah di sini Partai Nasdem dengan dengan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di 2024 yang akan datang. Itu analisa yang kita lihat mendekati nanti pemilu 2024. Oke, makin menarik nih. Tapi saya masih penasaran sama PDIP sebenarnya. Salah satu yang membuat saya penasaran calon dari PDIP. Strategi apa sih Mas Sukma nih yang dimainkan PDIP, kok dia kayak terkesan menunggu di tikungan akhir baru dia mengumumkan capresnya atau menentukan arah koalisinya sih, Mas Sukma? Oke, jadi ini menarik ini. Kalau tadi disampaikan oleh rekan-rekan semua itu bahwa PDIP ini menjadi magnet, ya kan? Jadi magnet, kemudian ditunggu betul oleh partai-partai lain untuk memberikan pengumuman terhadap calon-calonnya. Padahal jelas sekali kita masih berkonsentrasi memikirkan bagaimana bangsa ke depan, bagaimana 2024 ini masih bisa berjalan mulus dengan Pak Jokowi. Kemudian nanti kita konsentrasi berikutnya ada tahapan-tahapan, baik tahapan mulai dari KPU dan yang lain-lain. Tapi justru kita agak bertanya kepada partai-partai lain gitu kan. Ketika bicara partai sudah berani mengumumkan salah satu capres gitu kan. Kalau sudah confident ya umumkan aja gitu kan. Jadi kalau sudah confident umumkan, kemudian bergerak gitu kan. Nah, kemudian juga ada Gerindra dengan PKB gitu kan. Ya kita lihat masih Pak Prabowo nih gitu kan. Belum paketnya belum keluar nih bahasanya kan, masih Pak Prabowo-nya gitu kan. Kalau memang sudah ini menjadi satu bentuk koalisi, ya kita berharap sudah diumumkan. KIB juga seperti itu. Jadi kok jadi menunggu PDIP ini? Tapi kalau PDIP arahnya lebih condong kemana nih Bang Sukma? Melihat pergerakan partai ke Golkar, PKB atau gimana? Tentunya gini, tadi saya sampaikan di awal bahwa membangun bangsa ini butuh energi dan butuh kebersamaan ya. Tentunya PDIP juga tidak mungkin akan berdiri sendiri. Tapi kembali lagi kita lihat bahwa ada momen-momen atau ada waktu-waktu tertentu yang akan kita pasti akan diumumkan oleh ketua umum kita Ibu Mega gitu kan. Apalagi tadi menarik juga disampaikan ini sudah seperti mengerucut nih tadi kan disampaikan oleh rekan kita tadi, ini kalau nggak kuat Ganjar gitu kan, nanti ada yang menunggu di tikungan, nanti akan ada melihatnya apakah Ganjar kemudian dari Mbak Puan, kalau Mbak Puan kemudian bisa semua berkoalisi melawan Mbak Puan semua. Kita sendiri belum menyampaikan, ini menarik gitu. Tapi suara di bawah kita sendiri belum ada pengumuman, belum menyampaikan sudah, wah kalau dilihatnya 2 orang dia gitu. Suara di bawah condong mana nih Pak? Gini, kalau bicara prinsipnya, setiap pemilu pasti semua partai ingin memenangkan kontestasi, itu sudah pasti, ya kan? Sehingga semua akan melakukan satu kajian, analisa, mungkin komunikasi dan konsultasi dengan partai-partai politik yang tujuannya adalah pemenangan pemilu sehingga bisa menjalankan negara untuk masyarakat kan gitu.
Nah, dari prinsip itu sebenarnya kalau kita ya kembali lagi, kita bicara pada waktu 2020 berarti kalau 2014 ya, kembali 14. Bagaimana ketika pertarungan pilpres yang 2014 muncul banyak nama nih, muncul banyak nama A, B, C, D, E, nama-nama muncul. Tapi kemudian ada waktu tertentu di mana kemudian Ketum kita Ibu Megawati mengumumkan calon yang kemudian memang setelah melalui pertimbangan kajian matang bahwa calon inilah yang akan bisa menangani kontestasi dan kemudian juga memimpin negara ini. Nah, itu terjadi pada waktu Pak Jokowi. Artinya kita saat ini tidak lagi bicaranya seperti itu, tidak bicara mengenai si A, si B, si C. Tapi kita yakini bahwa Ibu Ketua Umum kita akan ada waktunya menentukan siapa calon yang terbaik, siapa tokoh yang terbaik yang akan kemudian diberikan mandat atau diberikan tiket untuk diusung oleh PDIP menjadi capres. Jadi ke situ kita bicara ke situ. Menunggu itu Bang ya? Ya, kita yakini seperti itu. Jadi ini momen demokrasi yang sangat bagus. Kemudian kalau dikatakan ini suatu kemunduran, ini justru suatu kemajuan. Artinya sekarang ini demokrasi kita betul-betul hidup. Kemudian ada partai-partai yang bahkan sudah mulai berani mendeklarasikan salah satu capresnya, walaupun gitu kan secara suara juga belum terpenuhi gitu kan, tapi sudah berani ya. Kemudian ada partai-partai lain juga sudah melakukan satu komunikasi politik. Ini saya rasa demokrasi yang bagus. Dan justru malah kalau kita berpendapat di 2024 ini nanti akan terjadi pertarungan yang sangat menarik di tingkatan Wapres. Ya, karena kalau kita lihat seperti 2014 posisi Wapres juga bisa sangat dibuka, gitu kan. Jadi kita nggak tahu apakah kemudian dari Nasdem ini menampilkan sosok Pak Anies tapi sambil menunggu Wapresnya siapa, mungkin menunggu partai lain mengumumkan capresnya siapa gitu kan, atau kemudian ternyata malah kemudian Pak Anies tidak jadi diajukan karena tidak sampai koalisinya misalkan seperti itu kan, atau juga komunikasi dari PKB itu juga nggak tahu gitu kan dari partai lain. Tapi yang jelas kalau untuk PDIP kita yakini bahwa pada waktunya nanti Ketua Umum kita Bu Mega pasti akan menyampaikan capres yang diusung oleh PDIP yang betul-betul memang dipilih untuk bisa menangkan presiden itu. PKB dan Gerindra apakah masih ada kemungkinan menerima koalisi partai lain atau gimana Bang? Atau udah tertutup berdua itu aja deh sampai nanti 2024 ini? Kalau yang mendukung tertutup kan PDIP saja Bang. Kita kan semua mendukung terbuka. Enggak, maksud saya apakah keduanya ya udah berdua aja gitu. 8 partai kan mendukung terbuka. Nah, itu kan sama-sama tertutup dan terbuka ya Bang. Nah jadi kalau kita ngomong koalisi itu apa sih? Koalisi itu kan sesuatu yang dibangun karena kita satu hati, satu pikiran, dan satu tujuan. Kalau yang di sebelah sana itu saya lihat cuman kepingin mengusung satu figur saja, tapi satu hati juga belum mereka bertiga itu. Jadi mereka masih banyak PR, tapi jadi saya bilang itu belum bisa disebut koalisi lah. Yang 3 partai itu Pak? Jadi koalisi perubahan itu ya mungkin dia merubah makna dari koalisi itu sendiri. Saya kurang paham juga. Nah, kalau soal menunggu di tikungan, mau ada berapa tikungan pun PKB dan Gerindra tidak terlalu peduli karena kita sudah solid. Kalau memang di tikungan nanti ada yang ingin bergabung, tapi jangan disamakan dong. Masa kita yang sudah main dari babak pertama, ada yang main di ujung-ujung babak terakhir, masa nuntutnya banyak? Nggak bisa dong. Pastinya kalau dia mau bergabung, kita akan selalu membuka diri, dan tidak pernah tuh ada yang namanya PKB itu menutup komunikasi politik dengan partai manapun. Nah, jadi kita ini partai yang terbuka, berkoalisi dengan siapapun saja bisa, bahkan dengan KIB bisa, bahkan dengan PDIP pun bisa. Tetapi ya kita, kalaupun tidak ada yang membuka komunikasi politik, kita kan sudah aman. Jadi tidak ada ketakutan lah, seperti di koalisi-koalisi lain. Wah, kita takut nih kalau itu tidak terjadi, kita nunggu ini dulu. Oh, nggak ada kalau di kita itu. Jadi kita sudah aman karena gabungan suara dari PKB dan Gerindra itu saja sudah
jauh melewati 20%. Dan kami sangat optimis bahwa elektabilitas dari Pak Prabowo, elektabilitas dari Caimin itu kan hanya figurnya, tapi masa di bawah itu, terutama dari NU, sangat merupakan aset yang sangat besar bagi PKB dan itu tidak dimiliki oleh partai lain manapun. Nah, jadi kami sangat optimis menghadapi pemilu 2024 ini dan tidak ada keraguan satu apapun. Meskipun tidak ada pun yang bergabung dengan kami lagi, kita tidak ada masalah. Tapi kalau ada yang mau bergabung, silakan. Bang, tapi jika menerima partai lain untuk bergabung, ada nggak kriteria partai seperti apa sih yang perlu ditambah lah di koalisi Gerindra dan PKB? Oh, yang jelas seperti saya bilang tadi, koalisi itu harus satu visi, satu pemikiran, satu tujuan. Jadi kalau ada yang tujuannya berbeda, ya nggak mungkin dong kami terima. Iya. Nah, jadi selama partai itu memang memikirkan masyarakat dan mempunyai program yang jelas, jadi bukannya hanya haus kekuasaan saja, tapi punya program yang jelas. Contohnya kalau PKB itu kita punya program untuk memberikan subsidi BBM tambahan kepada sepeda motor dan angkutan umum. Nah itu kan saya belum dengar tuh dari partai-partai lain ada yang mempunyai program yang memang menyasar khusus ke lapisan bawah. Seperti itu, Bang. Nah, yang ada retorika melulu. Nah, koalisi lain, kalau ada anggota-anggota koalisi lain yang ingin bekerja sama dengan kami dan mempunyai visi yang sama, kenapa tidak? Gitu. Artinya masih tetap terbuka tuh Bang ya? Siap, tetap terbuka. Dan seperti yang saya tadi bilang, kalau punya tuntutan banyak, ya bergabungnya di awal dong. Jangan nanti udah bergabung di ujung, malah, wah saya minta si ini dong presidennya, si ini dong wakil presidennya, ya nggak bisa begitu gitu. Jangan nanti udah injury time, wah nggak bisa nih, terpaksa kita gabung ke PKB deh. Nah itu kita, ya jangan sampai terjadi lah. Nah, kalau Bang Rudolfus nih Bang, dia tadi ada yang ngomong 3 partai itu masih belum solid, masih belum ini nih Bang. Kalau Abang sendiri melihatnya apakah udah kuat seperti Gerindra PKB atau masih ada potensi pindah-pindah ini Bang? Saya kira semua koalisi, boleh saya katakan, ya belum ada yang solid. Semua cair di koalisi ini. Koalisi ini yang PKB, Gerindra, KIB, Nasdem, ini menurut saya koalisi yang belum solid. Semua cair. Sampai pada nantinya, ya kita lagi-lagi bicara soal kekuasaan Pak Presiden, ya. Tapi begini, maksud saya begini, saudara moderator. Dalam diskusi ini saya ingin memberikan 2 catatan kritis terkait tema. Pertama, catatan kritis itu menarik sekali yang disampaikan oleh Bung Mangap. Pemilih ini jadi nggak? Pertanyaan itu sekarang ini sudah mulai terasa di kalangan masyarakat, termasuk stakeholder politik. Kenapa saya katakan begitu? Karena iklim yang sudah dibangun ini sampai sekarang misalkan begini, polemik antara sistem pemilu proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Apa yang dilontarkan oleh Ketua KPU ini kan sebenarnya tidak pas sebenarnya, ya. Karena di tengah tahapan pemilu sudah berjalan, beliau sebagai Ketua KPU dan KPU sebagai penyelenggara pemilu harusnya berkonsentrasi terhadap proses tahapan pemilu. Tidak boleh melemparkan satu wacana yang menciptakan polemik. Jadi kalau mau merubah undang-undang pemilu, harusnya jauh-jauh hari dong. Jauh-jauh hari untuk ingin merubah sistem proporsional tertutup. Tapi jangan kemudian mengacaukan tahapan-tahapan pemilu yang sudah berjalan, yang sudah berlangsung. Yang kedua, kalau memang undang-undang pemilu mau didorong kepada sistem proporsional tertutup, untuk pelaksanaannya adalah pemilu di 2029. Nggak bisa dipaksakan pelaksanaan itu di 2024, karena tahapannya sudah berjalan. Dan
garis bawahnya adalah secara institusi partai Golkar itu tegas-tegas menolak proporsional tertutup. Kenapa? Karena proporsional tertutup ini adalah pengingkaran terhadap hak-hak rakyat. Jadi namanya pemilu, kekuasaan tertinggi ada di rakyat tuh. Partai politik adalah sebagai alat perjuangan untuk menuju kepada proses demokrasi sejati dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kan begitu idealnya. Nah, untuk itu dalam kesempatan ini saya melihat bahwa arah-arah kepada pengunduran pemilu dan lain-lain ini juga jangan dibiarkan terus mengalir. Kita sebagai elemen pro demokrasi dan lain sebagainya harus mengawal ini. Kalau kami dari Golkar jelas bahwa kami menolak penundaan pemilu, kami mendukung proses pelaksanaan pemilu 2024 yang demokratis tentunya. Nah, itu catatan kritis yang pertama. Kemudian catatan kritis yang kedua menarik sebenarnya. Bicara koalisi ini, bagi saya, ya, bahkan bagi Golkar, ya, siapapun yang nanti yang maju menjadi capres dan cawapres, semuanya tergantung kepada kekuasaan. Hari ini bullshit sebenarnya kalau berbicara koalisi yang mandiri, termasuk soal koalisi perubahan. Pak Anies Baswedan didorong menjadi capres dari Nasdem. Pertanyaannya, apakah sudah memenuhi presidensial threshold 20%? Lah kalau besok pada saat reshuffle PKS ditarik menjadi menteri, selesai itu barang. Jadi semua masih, menurut saya masih cair koalisi ini. Dan prediksi saya adalah paling maksimal, ya, kalau kita mau bicara paling maksimal itu pertengahan tahun. Paling maksimal itu. Di Golkar sendiri pun kita realistis, ya, tidak mau memaksakan Pak Erlangga harus jadi capres, harus didukung oleh KIB. Tidak. Semuanya itu kita kembalikan pada proses konsolidasi politik di KIB. Dan tentu Golkar hari ini tetap komitmen konsisten mengawal proses pemerintahan Jokowi sampai 2024. Bahwa nanti KIB itu mendukung capres, ya pasti saya rasa resonansinya pasti punya chemistry yang sama dengan Jokowi. Kenapa? Karena Golkar ingin menjaga sustainability pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Itu jelas komitmen Golkar. Jadi terakhir teman-teman, jadi kalau bicara soal tema ini, bagi saya koalisi hari ini menurut saya koalisi yang masih cair. Tidak bisa kita katakan koalisi ini sudah pernah, termasuk soal Gerindra dan saya tidak yakin. Jadi semua masih menunggunya siapa? Menunggu pertama adalah PDIP, kedua adalah, ya kita harus jujur, 2024 pasti pertarungan all Jokowi. Yakin saya, nggak keluar dari itu. Mau 2 pasang, mau 3 pasang, semua pasti dibawa kendali Pak Jokowi. Karena apa? Kepentingan jelas untuk menjaga keberlangsungan pembangunan yang sudah dia ciptakan 10 tahun ini. IKN, infrastruktur yang masih tertunda dan lain sebagainya. Jadi Presiden 2024 saya meyakini bahwa presiden yang didukung dan direstui oleh Presiden Jokowi. Sekian. Oke, tangan dulu. Bang Mangapul nih Bang, kalau Partai Prima arahnya lebih condong ke koalisi yang seperti apa sih Bang? Kalau nanti diberi kesempatan untuk bergabung dan ikut pemilu. Makanya saya bilang tadi, tunggu kami tanggal 19. Itu yang pertama. Kedua, apapun situasinya kami siap. Apapun situasinya kami siap. Tadi makanya saya bilang, pertama ada proses etika yang tadi ingin sampaikan, bagaimana sebuah penyelenggara itu hari ini secara fatsun politik, etika politik sebenarnya dia sudah cacat.
Jadi jujur saja, saya mengamati perjalanan menuju 2019 ini. Ketika mulai masuknya komisioner diperbanyak dan lain-lain segala macam, itu udah sebuah desain. Nah, pertanyaan saya tadi itu adalah apa terjadi? Apakah pemilu masih terjadi? Karena ini masih mengkerucut semua, termasuk soal saya setuju bahwa tidak ada koalisi sampai hari ini, belum ada koalisi permanen. Itu saya bilang tadi, dulu pasca ini ada koalisi merah putih bubar jalan, itu nggak ada. Logika elit dengan logika massa itu berbeda. Siapa yang menyangka di detik terakhir Mahfud yang sudah pakai baju putih itu diganti oleh karena bisikan katanya kan, oleh yang dijadikan saksi yang memberatkan untuk kasus Ahok waktu itu kan, logikanya kan nggak mungkin. Sehingga tapi kemudian para pemimpin elit merasionalisasi kenapa itu terjadi, karena ada benturan. Kalau Samuel Huntington mengatakan benturan peradaban bagaimana Barat dan Islam, kan kira-kira turunannya kan sampai itu yang pertama. Yang kedua, depan mata kita tahun depan itu resesi. Tahun ini mungkin 2023 sudah mulai resesi, makanya dipalakin semua jalan nanti udah mulai di ini. Jujur saja, bukan kita mengatakan bahwa proses pembangunan itu ada. Amerika itu disusun oleh master plan. Jadi siapapun presidennya, dia sudah dengan otomatis akan melaksanakan itu. Itu gitu. Makanya saya bilang yang penting kita ini adalah merawat, menjaga, meningkatkan kualitas demokrasi kita menuju cita-cita nasional kita, masyarakat adil dan makmur, seperti yang sering disampaikan oleh Partai Rakyat Adil Makmur. Nah, ke Mas Hasibullah nih, prediksi Mas nanti pemilu, ada berapa koalisi yang akan maju di situ? Apakah 2, 3, atau seperti apa? Dan yang kedua, peran Jokowi ini akan bermain seperti apa nih Mas di nanti pemilu 2024 ini? Ya, menarik sekali ya, apa dari penjelasan. Jadi yang tadi sudah saya sampaikan, sebenarnya dengan analisa yang sudah kami sampaikan dari etika politik itu bisa jadi 2 pasang calon yang memang mungkin kalau misalkan Jokowi ingin bermain di sini untuk bisa memenangkan calonnya dalam Pilpres 2024 nanti, ya 2 pasang calon. Tapi kan ini jadi permasalahan nantinya. Apabila 2 pasang calon ini terjadi lagi seperti tahun 2019, ini akan terjadi polarisasi di masyarakat. Dan polarisasi ini kan juga berbahaya bagi masyarakat. Apalagi tadi abang dari kita, Bang Sukma dari Bang Mengapul tadi dari Partai Prima menyampaikan bahwa 2024 itu akan terjadi resesi ketika masyarakat ini terjadi polarisasi dan kekacauan di masyarakat dan terjadi resesi juga. Ini kan bisa berbahaya bagi bangsa dan negara. Tapi Prima siap. Kita terlatih dari itu. Tapi dengan proses yang benar Bang ya? Makanya kan kita ikutin tahapan pemilu. Iya. Makanya sebenarnya kita nggak ikutin tahapan pemilu. Di Bawaslu kita lakukan. Keputusan Bawaslu yang secara undang-undang harus dilaksanakan oleh KPU tidak dilaksanakan hari ini. Jadi itu tadi makanya. Sehingga kalau kita membaca bagaimana kemudian partai-partai lain katanya diloloskan, itu bagian dari memenuhi parlemen threshold itu, presiden threshold itu bahaya bos 20% itu. Walaupun kita tahu maknanya itu adalah soal penyederhanaan partai, tapi ruang partisipasi politik rakyat itu harus tetap diberikan. Gitu. Itu aku pikir. Tapi nah, terkait ini sedikit lah. Kenapa Mega Erlangga itu kan pemain lama lah. Bukan soal tikungan atau tidak tikungan, mereka ini katam lah soal itu. Yang mereka jagakan soal kelangsungan bangsa, kayak gitu-gitu, itu pasti. Tapi ini menarik PDIP sebenarnya, hat-trick dulu dia. Jadi siapapun nanti presidennya di parlemen mereka kuasain, kan kira-kira itu strategi politiknya, sah-sah aja dong. Sah-sah aja. Misalnya Prabowo Puan pun jadi, karena itu juga terdengar bisik-bisik Prabowo Puan. Makanya saya bilang pembelahannya, itu yang harus dijaga. Capek kita nanti. Capek kita nanti bagaimana proses pembelahannya ini. Ternyata elit yang menikmati pembelahannya juga mereka tidak bisa mengendalikan. Kok jadi begini? Hari ini kita dengar pemilihnya Prabowo beralih ke Anies, itu kan dinamika seperti itu. Makanya tadi gue bilang sebenarnya saya menolak untuk jadi pembicara karena ini udah level kalian. Semua orang punya masanya, semua masa punya orangnya. Gitu loh. Pertanyaannya, pemilu jadi tidak? Ya mungkin ini Mas, Pak Jokowi akan seperti apa nih di 2024? Nah, pastinya Pak Jokowi akan mencari calon yang akan
bisa mengamankan kepentingannya di 2024. Apakah benar semuanya all Jokowi men? Bisa jadi all Jokowi, tapi Arahnya kan ke situ atau? arahnya ke sana. Tapi kan kita lihat bahwa koalisi perubahan dengan Nasdem dengan koalisi perubahannya dengan Anies Baswedan ini kan jadi penghalang Jokowi untuk menjadi all Jokowi men. Kalau Nasdem Tapi kan UGM juga. kalau Nasdem ini melakukan apa namanya mengusung Anies dan Anies menang menjadi presiden 2024, bisa jadi malahan program-program Jokowi ini tidak dilaksanakan. Karena apa? Nasdem dengan calon presidennya ini mau jadi antitesa dari Joko Widodo seperti itu. Jadi yang jadi permasalahan hari ini adalah batu sandungan untuk bisa mencalonkan presiden al Jokowi ya adalah Nasdem dengan Anies Baswedan. Oke. Tepuk tangan dulu. Mungkin kalau kita terusin bisa berjam-jam nih Bang, diskusi ini ya. Karena nggak ada Memang harus bercakap-cakap. Belum ada Negara ini kan jadi bukan diskusi bercakap-cakap ya. juga. Iseng-iseng aja mereka itu. Iya. Mungkin ya kesimpulannya apa nih Pak? Mungkin dari Mas Mas Sukma dulu dari PDIP, closing statementnya juga sekalian mungkin langkah ke depannya Bapak seperti apa dan apakah memang calon kuatnya ini apakah akan ke Ganjar atau ke Puan? Ulang tahun partai ya kan. Iya. Jadi yang pasti gini, ini menarik kita diskusi hari ini dengan politisi muda ya. Artinya mulai dari sekarang kita sudah berpikir bagaimana membangun demokrasi dan sekarang bagaimana politisi muda berpikir siapa capres, siapa ini luar biasa ini gitu kan. Tapi kembali lagi semua tahapan ada mekanismenya gitu kan. Sekarang ini sudah masuk tahapan bagaimana penyelenggara pemilu, KPU sudah melakukan satu verifikasi, kemudian sudah mengumumkan partai-partai peserta pemilu. Saya rasa nanti ada waktu-waktunya di mana seperti yang disampaikan koalisi, saya sependapat juga koalisi masih sangat cair, pasti masih akan berkomunikasi. Kita juga PDIP melalui Mbak Puan juga masih melakukan komunikasi politik dengan partai-partai semuanya, dan ini akan terus berlanjut. Saya rasa yang terpenting adalah bagaimana sekarang ini kita sama-sama menyatakan diri bahwa kita sambut pemilu 2024 dengan demokrasi yang baik, dengan persiapan yang baik, dan untuk yang namanya kembali lagi kekuasaan itu diberikan dan diselenggarakan untuk kemakmuran rakyat. Saya rasa itu yang poin yang perlu kita jaga. Kemudian juga sekali lagi bagaimana politik 2024 ini jangan sampai terjadi pembelahan, tidak terjadi politik identitas. Kita jaga kebinekaan, kita jaga persatuan. Dan untuk PDIP saat ini kita berkonsentrasi bagaimana memenangkan pemilu, kita hat-trick dan kita kawal Pak Jokowi. Untuk capresnya pasti Ibu Mega akan berikan calon yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Dari Pak Michael, harapannya apa nih Bang terkait pemilu 2024 ini dan kedepannya bakal PKB dan Gerindra bakal seperti apa? Ya, kalau kesimpulan dari saya ya, sebagai bagian dari anak muda yang 60% pemilih di pemilu 2024 nanti, pastinya akan sangat mengecewakan dan menodai harga diri negara kita ini kalau sampai pemilunya itu tidak jadi. Satu. Dan kedua, yang bisa menodai harga diri negara kita ini kalau sampai-sampai benar dikabulkan proporsional tertutup itu. Karena itu adalah mengkhianati kalau menurut saya, bahwa apa yang sekarang sudah berjalan di tengah jalan malah dihianati. Itulah namanya bubar di tengah jalan. Kalau menurut saya dari tema kita ini bukan koalisinya yang bubar tengah jalan, karena koalisi itu benar. Bisa saja nanti ada perubahan-perubahan tertentu masih sangat cair dan sebagainya, itu benar. Karena koalisi itu kan untuk mengusung capres. Nah, untuk kami sendiri koalisi dengan Gerindra itu sudah satu paket. Jadi sudah tidak ada lagi yang perlu ditanya. Tinggal siapa yang jadi capres, siapa yang jadi cawapres. Itu kan tinggal pembicaraan kami dengan Gerindra. Tetapi kalau masih ada yang mau bergabung, kami welcome. Kami selalu membuka komunikasi politik. Dan kalaupun tidak ada yang mau bergabung lagi, it's okay. Kita no problem. Yang penting kita sekarang menyuarakan dan mengerti apa sih yang diinginkan anak-anak muda. Karena sangat berbeda loh apa yang diinginkan anak-anak milenial dan Gen Z ini dengan pemikiran yang sudah di atas-atas itu, dengan zaman-zaman dulu. Kita sekarang ini tidak berpikir secara tradisional seperti dulu, tapi kebutuhan kita itu sekarang berbeda.
dengan kemajuan teknologi dan seterusnya. Nah, jangan sampai kita ini dibilang jadi negara terbelakang karena kita tidak mengikuti perkembangan zaman. Itulah yang diinginkan oleh PKB, bahwa kita ingin mengumpulkan kebetulan Gerindra yang satu visi dengan kita. Ayo kita ajak bersama-sama. Kita ingin bagaimana negara ini nyaman untuk anak-anak muda kita, generasi muda kita ke depannya. Dan kita memang mengerti dan ingin memperjuangkan mereka, gitu loh. Jadi jangan kita mikirin koalisi melulu, jangan kita mikirin bagi-bagi kekuasaan melulu, tapi program apa sih yang kita tawarkan. Dan kita harap pemilu tetap berjalan seperti yang sudah direncanakan, tanpa perubahan-perubahan aturan-aturan yang di tengah jalan seperti ini. Dan kita lihat saja siapa yang mempunyai masa, siapa yang benar-benar resonansinya dengan anak-anak muda pemilih yang besok ini. Dan saya yakin yang paling banyak meningkat suaranya itu PKB. Ini moderator izin ya, sedikit saya tambahkan. Jadi kalau kita bicara mengenai sistem demokrasi, kita juga bicara konstitusi. Artinya kita tidak mendapat kalau dikatakan bahwa ketika proporsional tertutup ataupun terbuka ini, ketika kemudian ada wacana proporsional tertutup, dikatakan suatu kemunduran. Karena memang sebenarnya kalau kita bicara secara konstitusi, ada ruang di sana. Ada ruang di mana memang proses itu bukan partai juga yang menentukan. Ada ruang di mana sekarang ada Mahkamah Konstitusi yang sedang ada pihak-pihak yang menguji materi, dan itu tidak terlepas hanya dari yang kita tahu ada orang yang mengusulkan, kemudian dari katakan ada kader PDIP, tidak terlepas dari hanya satu kader saja, kan ada beberapa pihak yang juga mengajukan uji materi tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Kedua, yang perlu saya sampaikan juga bahwa setiap usulan ataupun pertimbangan tentunya ada kajian-kajian yang dilakukan. Kita di PDIP juga melakukan kajian bagaimana proses proposal terbuka dengan segala macam plus minusnya, proposal tertutup dengan segala macam plus minusnya. Seperti kemarin sempat itu disuarakan juga oleh PDIP, bagaimana supaya nomor urut partai kembali kepada yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ini menarik gitu loh. Artinya usulan itu kemudian dilakukan berbagai kajian dan diputuskan oleh pemerintah, ternyata kemudian diberikan kesempatan apakah tetap menggunakan yang lama atau yang baru. Ternyata banyak partai yang akhirnya kembali kepada nomor yang lama, tidak memilih yang nomor yang baru dengan berbagai macam pertimbangan. Kita harus membuat yang namanya nomor baliho segala macam atau atribut pemilu. Artinya kembali lagi, ruang untuk proporsional terbuka dan tertutup ini ada mekanisme konstitusinya, ada kajiannya. Jadi sekali lagi kita tidak katakan bahwa ini menjadi suatu proses kemudahan, tapi mari sama-sama kita melakukan suatu pertarungan dari sisi pendapat hukum, pertarungan dari sisi pendapat partai politik, mana yang lebih baik. Nah, kita lihat nanti apakah MK memutuskan seperti apa. Saya rasa itu. Oke. Bang, mungkin gimana Bang? Harapannya apakah ke depan pemilu bakal seperti apa dari Golkar dan koalisi kesulitannya bakal seperti apa nih dari Gerindra? Ya, makasih. Jadi pemilu 5 tahunan itu adalah pesta demokrasi rakyat, pestanya rakyat. Sehingga mari berikan kedaulatan itu setinggi-tingginya kepada rakyat. Biarkan rakyat memilih pimpinannya, pemimpinnya. Biarkan rakyat memilih wakil rakyatnya yang mereka percayai bahwa itulah yang mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Jangan kedaulatan rakyat itu diintervensi oleh kepentingan politik sesaat dengan mengusulkan proporsional tertutup. Karena bagi kami proporsional tertutup itu adalah pengingkaran terhadap hak-hak rakyat untuk memilih pemimpinnya, untuk memilih wakil rakyat. Andaikan PDIP confident, maka harus mendukung proporsional terbuka, jangan mendukung proporsional tertutup kalau percaya diri mau bertarung di 2024. Kemudian yang kedua, 2024 adalah momentum pemilu yang menurut saya adalah sangat demokratis. Kenapa? Karena semua proses dan tahapan pemilu sudah berjalan dan itu dilakukan secara terbuka, transparan, dan undang-undang pemilu yang sudah ditetapkan yang menjadi acuan itu adalah kesepakatan dan musyawarah seluruh partai politik, sehingga seluruh partai politik
wajib hukumnya untuk kemudian menjalankan seluruh keputusan yang menjadi konsensus bersama. Golkar hari ini tetap konsisten menolak proporsional terbuka, menolak proporsional tertutup dan menolak penundaan pemilu. Karena bagi kami penundaan pemilu itu adalah sebuah pengingkaran terhadap proses demokrasi yang sudah dibangun selama ini. Dan Golkar hari ini tetap meyakini bahwa pemimpin ke depan adalah pemimpin yang benar-benar lahir dari keinginan rakyat, lahir dari proses demokrasi yang sehat, sehingga pemilu 2024 ada pemilu yang benar-benar berkualitas. Bang Akul, mungkin harapannya apa nih Bang dari Partai Prima dan harapan apa? Seperti apa target-target dan rencana ke depan dari Partai Prima? Jadi seperti yang Bung Jadi bilang tadi kan, jadi nomor urut kami nanti 19 kan gitu ya. Itu pertama dulu. Jadi kami harus realistis. Tahapan pemilu kita ikutin, proses sedang berjalan. Jadi kalau dibilang soal koalisi kayak bicara, itu tadi yang bilang tidak ada yang permanen soal koalisi. Tapi ada satu krisis yang di depan mata kita hadapi. Ini resesi nggak main-main. Jadi wacana penundaan segala macam pemilu itu masih hari ini masih menjadi diskusi-diskusi di beberapa tempat. Perpu Cipta Kerja itu banyak orang sebagian juga menanggapan prakondisi test on the water terhadap perpu atau dekret penundaan pemilu itu masih kita nggak bisa. Tapi yang lebih penting sebenarnya yang mau saya katakan adalah gini, saya senang juga diskusi-diskusi. Ini bagian dari kita bagaimana menjaga merawat demokrasi kita ke depan, kan seperti itu. Jadi tentu kalau kami dari Partai Prima nanti setelah pengumuman PTUN tanggal 19 kami dapat nomor urut mengikuti, tentu kita akan lihat nanti di mana kesamaan kita dengan partai-partai yang lain tentang meningkatkan kualitas demokrasi dan menempatkan, ingat, kedaulatan rakyat adalah hukum tertinggi. Terima kasih. Saya simpulan mungkin bagian penutup juga, apakah bakal ada kejutan di pemilu kali ini atau seperti yang sudah diprediksi sebelumnya? Kalau Mas lihat? Kalau saya di sini ingin menyampaikan bahwa koalisi partai politik ini tidak terlepas dari calon presiden yang akan diusung. Jadi kalau kita lihat bahwa koalisi ini akan terbentuk secara permanen melihat elektabilitas dan popularitas yang tinggi dari calon yang akan diusungnya. Kenapa? Karena pemilu 2024 merupakan pemilu serentak, dan ini ketika partai ini tidak membentuk suatu koalisi yang solid dan juga mendapatkan capres yang punya elektabilitas tinggi, artinya mereka tidak bisa mendapatkan tarikan ekor jas untuk bisa meningkatkan elektabilitas mereka di pemilu 2024 yang akan datang. Jadi bukan hanya berbicara koalisi, bukan hanya berbicara capres, tapi bagaimana partai politik yang mengikuti pemilu 2024 itu bisa masuk dalam parlemen seperti itu. Oh, oke, terima kasih. Ini mau bilang 2014 itu 2019 itu PDIP lebih kelimpahan dari Jokowi, yang Golkar pun jadi ikutan gitu lah kira-kira. Gitu loh. Oke, paling nggak kerasa kita udah hampir sejam lebih ya Bang ya, berdiskusi menarik banget, tadi banyak yang dibahas, terutama soal koalisi, soal sampai isu-isu lain seperti pemilu hingga sistem pemilihan nanti ke depannya. Kita harap semoga pemilu kali ini berjalan lancar, baik, dan kekhawatiran bakal ditunda itu ya tidak terjadi gitu Bang ya, dan tetap berjalan seperti rencana yang ada. Baik, itu aja. Mungkin nanti jika nanti ada kesempatan kita bisa berdiskusi lagi Bang di forum ini gitu ya. Semoga sukses abang-abang semua. Terima kasih. Semoga koalisi ke depan tetap solid, atau mungkin ada Yang muda koalisi tetap. Kalau awal sebenarnya itu Turian Dayan. dan itu